Baik, perkenalkan nama saya Daniel Sevanya Pijalu dengan NIM 2202 1106 0200. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal lab 7.1.6 use Wireshark to examine Ethernet frames. Jadi di sini ada dua part. Eh, Required resource-nya satu PC, Windows dengan Internet Access, dan Wireshark yang sudah terinstall. Kita langsung masuk ke part 1. Examine the header field in an Ethernet wave frame. In part 1 you will examine the header field and content in an Ethernet dua frame. A wireshark capture will be used to examine the content in those fields. Jadi di sini kita akan mereview. Jadi di sini ada preamble, destination address, source address, frame type, data, VCS. Preamble-nya itu dia sebesar 8 byte, destination address-nya 6 byte, source address-nya 6 byte, frame type-nya 2 byte, datanya 46 sampai 1500 bytes, FCS-nya 4 bytes. Kita next saja step 2, examine the network configuration of the PC. Ya, jadi contoh ini IP address dari PC hostnya adalah 192.168.1.147 dan default gateway-nya adalah IP address default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini PC host address-nya, IP address PC host-nya. Lalu ini default gateway-nya. Oke. Kita masuk ke step berikutnya. Screenshot of the Wireshark capture below. Oke. Ini jadi di sini ada dua screenshot dari Wireshark. Jadi yang pertama ini dia meng-highlight detail frame dari ARP request. Di sini sudah difilter ARP or ICMP. Lalu ini yang dimaksud dengan frame detail for an ARP request. Nih ARP requestnya. Lalu di sini ini balasannya atau reply-nya. Next, examine the Ethernet 2 header content of an ARP request. The following table takes the first frame in the Wireshark capture and display the data in the Ethernet 2 header field. Oke, di sini field preamble-nya dia tidak ditunjukkan. Oh, destination address-nya ini, source address, value-nya. Oke, kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi apa yang penting dari isi field destination address? Jadi yang penting dari sini itu ini broadcast ini FFFFFF ini. Jadi ini artinya frame dikirim ke semua perangkat lokal yang ada di jaringan itu. Next, karena mengapa PC mengirim ARP broadcast sebelum mengirim permintaan ping pertama? Jadi PC itu dia mengirim ARP broadcast untuk mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan yang hanya diketahui alamat IP-nya. Ping atau ICMP itu membutuhkan enkapsulasi dalam frame Ethernet dan itu memerlukan alamat MAC tujuan. Berapa alamat MAC address apa MAC address dari source di frame pertama? Ini dia yang di dalam Netgear ini. Ini adalah MAC address dari source-nya gitu. What is the vendor ID away of the source NIC? Vendor ID atau OUI itu ada ini 30469A. Bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OUI? Yaitu ya ini yang di bagian pertama ini 3 byte pertama.
What is then in IC serial number of the source? Uh, jadi NIC serial number of the source-nya itu yang ini. Kan kalau yang tadi OUI-nya itu 3 byte di pertama. Nah, kalau yang NIC serial number-nya ini itu yang 3 byte 3 byte terakhir. Oke, next. Oke, jadi kita masuk ke part 2. Jadi, kita langsung saja masuk ke step pertama. Kita membuka command prompt. Kita akan ngecek ipconfig. Ya, di sini what is the IP address of the PC default gateway? Nih, IP address-nya adalah ini 192.168.1.1. Start capturing traffic on your PC in IC. Open Wireshark. Oh, kita buka Wireshark. Oke, jadi di sini kita masuk ke ini WiFi 2. Ini ada jatuhnya. Oke. Start to start data capture. Kita stop dulu data capture-nya. Survey traffic. Replace window. Oke, ini jadi langsung saja step 3 filter Wireshark to display only CMP. Ini kita filter saja CMP. From the command window, ping the default IP. Oke. Nah, ini dia. Sudah. Kita stop dulu. Oke. Uh, sudah di stop. The Wireshark main window is divided into 3 sections. Packet list pane, top, packet detail pane, middle. Ya. The packet bytes pane, bottom. If you select the correct interface for packet capturing previously, Wireshark should display the CMP information in the packet list pane. Dia akan ada informasi CMP-nya. Ini sudah difilter menjadi ICMP. In the packet list pane, click the first frame list. You should see echo ping request under the info heading. Ini info echo-nya. Examine the first line of the packet detail pane, middle section. This line display the length of the frame. Oke, jadi ini first line dari packet detail pane yang ada di bagian tengah itu ini. Di sini ada informasi yang menunjukkan panjang framenya, yaitu ini 23. Second line
Next, the second line of the packet detail pin shows that it is an Ethernet 2 frame. The source and destination MAC address are also displayed. Oke, ini di kedua, baris kedua. Ini adalah Ethernet 2. Bisa dilihat di sini Ethernet 2. Dan kalau misalnya kita lihat di bawah ini ada destinationnya dan juga source-nya. What is the MAC address of the PC in the IC? MAC address-nya itu NIC-nya itu ini 189341. Sebentar. Oh ini ya 41. What is the default gateway MAC address? Oke, jadi what is the MAC address of the PC itu ini 189341. What is the default gateway? Itu ini 6C dan ini. You can click the greater than sign at the beginning of the second line to obtain more information. Oh, ini. Ya ini. Maksudnya ini. What type of frame is display? Ini frame yang ini frame destinationnya, lalu di sini source-nya. Tuh. Last two line display in the middle section information about the source IPv4. Ini. Source-nya itu ini 192.168.1.4 destination IP address 192.168.1.1. Okay, next you can click any line in the middle section to highlight that part of the frame hex and X in the packet. Oke, jadi kalau di sini kalau misalnya kita klik salah satu yang di sini, dia akan terhighlight di sebelah sini. Contohnya ini. Ini mungkin sulit terlihat, dia berwarna abu highlightnya. Ini dari sini, ini dari sini sampai di sini. Itu tadi bisa dilihat. Mungkin karena ini saya menggunakan mode gelap, jadi agak sulit untuk terlihat highlightnya. Tadi Internet Control Message Protocol. Oh, ini. Dia di highlight di bagian 68 dan 9. Highlight octet. Oke, ini HI. Ini di eja HI. 2 digit terakhir sini itu HI. Click the next frame, the top section, and examine an echo reply frame. Oh ya ini. Ya ini reply. Echo reply. Oke, ini pertanyaannya, what device and MAC address is display as the destination? Device-nya ini ya, device-nya ini, lalu MAC address-nya. Maksudnya ini nih, destination address. Capture packet for a remote host. Click the
start capture. Oke, ya, oke, jadi kita akan melengkap em, menang. Jadi kita akan melihat apa ini, capture packet for a remote host. Kita start baru, continue without saving, lalu kita buka command prompt kembali, ping cisco.com. Tunggu selesai. Oke, sudah selesai. Kita stop. Examine the new data in the packet list span of Wireshark. The first echo ping request frame. What are the source and destination MAC address? Request frame. Oke. Source-nya ini destination-nya ini. What are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Oke, gimana tadi? What are the source and destination IP address contained in the data field of frame? IP addressnya oh ini. Source-nya itu IP addressnya ini 192.168.1.4. Destination-nya ini 23.220.173.41. Compare this address to the address you receive in step 6. The only address that changes the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Jadi yang berubah dari ini ketika kita melakukan capture packet for a remote host dan ini itu hanya berubah di IP address destination-nya. Kenapa? Karena di sini kita ini window ping cisco.com. Jadi di sini dia mengirim request ke luar lokal. Kalau yang di sini itu masih di dalam jaringan lokalnya. Itulah kenapa dia berubah IP address dari destination-nya. Sementara destination MAC address-nya tetap sama. Kenapa? Karena dia tetap melewati default gateway yang sama. Jadi dia tidak akan berubah. Oke, jadi di sini ada reflection question. Wireshark does not display the preamble field of frame header. What does the preamble contain? Jadi Wireshark dia tidak menampilkan field preamble dari header frame. Kenapa? Karena isi si preamble itu dia adalah bagian awal dari frame Ethernet yang tidak ditampilkan oleh Wireshark karena dia sudah diproses oleh perangkat keras atau NIC atau Network Interface Card sebelum data dikirim ke sistem operasi untuk dianalisis, yang dimana yang menganalisisnya itu kita menggunakan Wireshark gitu. Oke, mungkin sekian saja dari saya mengenai tugas ini. Terima kasih.